Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak kelas 11 IPS dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Oke, dalam pertemuan kali ini kita sudah masuk materi 3.3. Kadinya adalah memahami arti penting prinsip-prinsip kesetaraan dalam menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Indikatornya, jadi ada beberapa tujuan di KD ini. Tujuan yang pertama adalah mendeskripsikan partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Yang kedua, memahami kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum atau publik. Yang ketiga, memahami perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Yang keempat, memahami relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat. Partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Di semester ganjil kita sudah mempelajari apa itu partikularisme dan eksklusivisme. Di sini akan saya ulangin. Partikularisme kelompok itu lebih ke arah mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat. Ini partikularisme ini banyak terjadi dalam partai politik. Anggota partai yang sudah menjadi pejabat di pemerintah biasanya lebih mementingkan kepentingan partainya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Terus partikularisme itu berisi struktur sosial. Di sini kita akan mempelajari tentang struktur. Struktur menurut Talcott Parsons adalah keterkaitan antar manusia. Jadi ini kalau kita gambarkan, struktur itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia artinya susunan. Terus kalau sosial berkaitan dengan masyarakat. Jadi struktur sosial adalah susunan-susunan masyarakat. Dalam masyarakat kita itu dikenal strata atau susunan. Jadi gini, kalau kita analogikan menurut Karl Marx, struktur masyarakat itu bentuknya segitiga. Kenapa segitiga? Karena yang menempati posisi atas itu kuantitasnya lebih sedikit daripada yang menempati posisi bawah. Itu teorinya Karl Marx. Jadi contoh misalnya di bidang pendidikan, yang menempati posisi atas adalah kepala sekolah. Terus yang kedua yang di tengah-tengah adalah guru dan karyawan. Yang bawah adalah para siswa-siswi. Kalau yang digambar ini adalah struktur, dia lebih ke arah sistem kasta. Sistem kasta di Indonesia yang masih berlaku adalah di Bali, cuma Bali bagian desa. Oke, fungsi dan bentuk struktur menurut Mayor Polak adalah struktur itu fungsinya sebagai pengawas, sebagai penekan kemungkinan terjadi pelanggaran norma, nilai, dan peraturan kelompok masyarakat. Jadi kalau misalnya kelas menengah itu melakukan kesalahan, maka ditegur oleh kelas menengah atas. Atau misalnya sebaliknya, misalnya nih dalam pemerintahan yang menempati posisi atas itu kan presiden, yang tengah itu para menterinya, yang bawah itu rakyatnya. Kalau misalnya presiden yang melakukan kesalahan, maka masyarakat nih yang bawah nih berhak menegur presiden. Terus kalau menurut Peter M. Blau, membagi bentuk struktur menjadi dua tipe, interseksi, struktur sosial interseksi, dan konsolidasi. Nanti akan di slide berikutnya akan ibu bahas. Terus menurut Nasikun, struktur dapat dilihat secara horizontal, baik itu horizontal, baik itu vertikal. Jadi struktur itu dibagi-bagi lagi. Oke, kalau Abdul Sani melihat struktur itu sebuah tatanan itu sama dengan susunan sosial itu masyarakat, susunan masyarakat dalam kehidupan di masyarakat.
Terus kalau menurut Sujono Sukanto, itu struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi dan peran sosial. Yang menempati posisi atas itu perannya itu beda, dan peran status dan peran itu beda. Terus yang menempati posisi bawah juga statusnya dan perannya juga berbeda. Ciri struktur yang pertama mengacu pada hubungan sosial, terus yang kedua mencakup hubungan antar individu, yang ketiga kebudayaan masyarakat itu berkaitan dengan struktur, yang keempat ada realitas sosial yang statis, terus yang kelima terdapat peran empiris dan sebuah stabilitas. Oke, tadi kan menurut Peter M. Blau, struktur ada dua tipe struktur, interseksi sosial dengan konsolidasi. Ini contohnya seperti ini. Kalau di soal-soal ujian nasional dari mulai tahun 2004 sampai 2000 terakhir 2018 itu masih ada di setiap soal pasti ada tentang contoh interseksi dan konsolidasi. Jadi interseksi adalah persilangan masyarakat. Persilangan maksudnya di unsur-unsur, jadi interseksi dan konsolidasi itu unsurnya berkaitan dengan diferensiasi. Nanti akan kita bahas secara rinci apa itu diferensiasi. Jadi di sini contoh interseksi misalnya kalau kamu misalnya berasal dari suku Minang, kamu agamanya Islam, berteman dengan orang yang dari suku Jawa yang agamanya Islam, ada satu unsur yang sama, itu adalah interseksi. Jadi ada unsur yang sama. Di sini di contoh yang kedua, jadi ada orang Jawa, ada orang Bali, terus kemudian dia orang Batak, dipersatukan, dia bekerja sebagai pegawai negeri. Jadi kalau interseksi ada unsur yang sama, maka interseksi itu nanti tujuannya adalah untuk persatuan. Kalau konsolidasi semua unsurnya beda. Yang A nih, bulatan A dia suku Madura, dia juga pedagang. Terus kemudian yang B dia etnis Cina sama pengusaha, etnis Cina cuma posisi sebagai pengusaha. Yang C suku Jawa itu pegawai. Itu semuanya unsur-unsurnya tiga-tiganya beda. Maka tidak ada persatuan di sini, adanya disintegrasi atau tidak bersatu. Ini yang kedua juga sama, contoh konsolidasi. Orang dari yang A ini suku Banjar, agamanya Islam, terus tinggal di Jakarta. Yang B berteman dengan suku Flores, agamanya Katolik, dia berasal dari dari Bandung. Ini banyak perbedaan di sini, maka itu disebut konsolidasi. Jadi gini, di sini kita bisa simpulkan kalau interseksi dampaknya adalah persatuan, kalau konsolidasi adalah disintegrasi. Dilihat dari identitas anggota masyarakatnya, struktur itu dibagi dua. Ada struktur sosial homogen, ya, jadi ada kesamaan identitas di setiap anggota kelompok, dan struktur sosial heterogen yang ditandai dengan keragaman identitas kelompok. Kalau yang homogen itu adalah diferensiasi, heterogen adalah stratifikasi. Nah, ini bentuk struktur. Ada diferensiasi, ada stratifikasi, dan nanti diferensiasi dibagi lagi unsurnya. Ada ras, ada suku, ada bangsa. Suku bangsa itu satu, ada klan, ada agama, profesi, dan jenis kelamin. Jadi
Diferensiasi artinya perbedaan, stratifikasi artinya pembedaan. Diferensiasi artinya perbedaan, stratifikasi artinya pembedaan. Kalau diferensiasi unsurnya dia horizontal. Horizontal itu garis lurus setara. Apa yang setara? Dia kenapa setara? Karena statusnya beda, peranannya sama. Statusnya beda, peranannya sama. Contoh dari misalnya suku. Orang dari suku Sunda dan orang dari suku Jawa itu statusnya beda. Satu Sunda, satu Jawa. Tapi peranannya sama. Peran itu sama dengan kewajiban. Peran adalah yang dilakukan. Dia sama-sama dari suku Sunda, sama-sama punya ritual suku tertentu. Dari Jawa juga seperti itu. Agama yang beragama Islam dengan yang beragama Kristen itu statusnya beda. Saya Kristen, saya Islam, itu statusnya beda. Cuma peranannya sama, yang dijalankannya sama. Dia sama-sama punya ritual agama tersendiri. Misalnya orang Islam bertemu dengan Tuhannya dengan sholat. Kalau orang Kristen ritual agamanya bertemu dengan Tuhannya dengan setiap hari Minggu dia datang ke gereja. Itu perannya atau yang dilakukannya beda. Tapi statusnya beda, peranannya sama. Ini kita akan yang slide berikutnya kita akan bahas tentang ras. Ras besar di Indonesia itu ada 3, ras Mongoloid, ras Negroid, sama ras Kaukasoid. Kalau ras Mongoloid dia biasanya orang-orang Cina. Dia kulitnya kuning, coklat, terus matanya sipit. Kalau ras Negroid itu yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, itu adalah ras Negroid. Ras Kaukasoid itu biasanya orang-orang Eropa. Jadi yang kulitnya putih, orangnya tinggi, hidungnya mancung, itu adalah ras Kaukasoid. Di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu 3 rasnya itu ada. Kalau contoh misalnya di Papua itu termasuk ras Negroid. Karena sebagian besar orang Papua itu kulitnya hitam, rambutnya keriting. Terus kalau di daerah Kaukasoid itu biasanya orang-orang Eropa yang orangnya kulitnya putih tinggi. Terus kalau sebagian besar orang Indonesia adalah ras Mongoloid ya. Ada yang matanya sipit, kulitnya kuning. Suku bangsa itu tergantung dia berasal dari daerah mana atau pulau mana. Contoh Pulau Sumatera, maka di situ Sumatera kan Sumatera itu kan lumayan luas ya. Antara Sumatera ujung dengan Sumatera akhir itu dari banyak suku. Ada yang menyebutkan di Indonesia itu ada 1.200-an suku. Karena di setiap satu pulau Sumatera itu ada suku Padang, ada suku-suku itu banyak. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada campur-campur. Kalau Kalimantan ada suku Dayak. Kalau klan adalah garis keturunan. Di Indonesia klan itu cuma ada 2. Ada 3 sebenarnya, satu lagi nggak kita sebutin. Yang pertama, klan pertama garis keturunan dari ibu itu artinya matrilineal. Itu kalau di Indonesia ada di suku Minangkabau, orang Padang. Terus kalau patrilineal garis keturunan dari ayah. Terus ada lagi yang satu lagi adalah bilateral, garis keturunan dari ayah dan ibu.
Untuk diferensiasi agama itu dibedakan dari emosi agamanya, sistem keyakinannya, terus kemudian upacara keagamaan, tempat ibadah. Terus kalau diferensiasi profesi menurut pekerjaannya, kalau jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah diferensiasi. Kita sekarang masuk ke stratifikasi. Stratifikasi tadi sudah dijelaskan, itu adalah pembedaan masyarakat. Jadi stratifikasi artinya perbedaan masyarakat secara vertikal. Vertikal berarti lurus ke atas. Kalau vertikal, kenapa vertikal? Karena pasti ada yang menempati posisi atas dan ada yang menempati posisi bawah. Kalau diferensiasi dia kan horizontal itu sejajar, jadi semua sama, tidak ada yang menempati posisi atas dan bawah. Kalau stratifikasi secara vertikal. Unsurnya atau dasarnya yang pertama adalah kekayaan. Kekayaan itu kalau orang kaya itu biasanya menempati posisi atas, kalau kelas menengah ada di tengah, terus kemudian bawah adalah lower class, biasanya orang miskin. Itu statusnya beda, peranannya juga beda. Kalau tadi diferensiasi statusnya beda, peranannya sama. Kalau stratifikasi statusnya beda, peranannya beda. Contoh deh, orang kaya statusnya kan beda nih, peranannya juga beda. Kalau misalnya orang kaya misalnya punya rumah 3, terus orang miskin rumah juga cuma ngontrak, itu peranannya bayar pajaknya juga beda. Terus yang kedua, dasar yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan itu hubungannya dengan politik. Kita kalau ingat yang menempati, kalau politik kan berarti yang menempati posisi atas adalah presiden, yang tengah adalah pejabat dan para menterinya, yang ke bawah adalah rakyatnya. Yang ketiga adalah keturunan. Keturunan juga tadi contohnya sama kayak sistem kasta. Sistem kasta yang di ini nih. Yang menempati posisi atas adalah brahmana, kesatria, waisya, sudra. Sudra itu biasanya orang pekerja, petani. Kalau brahmana pemuka agama. Terus yang terakhir adalah pendidikan. Kenapa pendidikan masuk di stratifikasi? Karena antara lulusan S3 dengan lulusan S1, apalagi lulusan SD, dia sangat berbeda, statusnya beda, peranannya juga beda, terus eksklusivismenya juga beda. Unsur stratifikasi itu tadi yang Ibu jelaskan dari status dan peran. Sifat dan fungsinya nanti akan dijelaskan di bawah. Wujudnya ada ekonomi, sosial, politik. Ini sifatnya. Sifat stratifikasi itu ada 3. Yang pertama adalah stratifikasi sosial terbuka. Jadi di sini gambarnya nih garis-garis ini ditandakan sebagai garis masyarakat. Ini posisi atas, posisi menengah, ini posisi bawah. Ini tanda panah ke atas dan tanda bawah, maksudnya dalam masyarakat itu boleh naik strata ke atas, boleh juga turun ke bawah. Jadi dia masyarakatnya terbuka. Contoh di Jakarta, kalau orang yang berusaha dengan kuat bekerja, akhirnya dia jadi orang kaya, dia menempati posisi atas. Kalau yang stratifikasi sosial tertutup, dia ada lapisan masyarakatnya nih, ada struktur-struktur, ada tanda panah ke bawah, tanda panah ke atas, tapi dia tetap muter di sini. Dia nggak bisa ke bawah, dia nggak bisa ke atas. Ini biasanya menurut kelahiran. Tadi contohnya di sistem kasta. Contoh misalnya anaknya Hamengkubuwono, nanti otomatis jadi misalnya anaknya Hamengkubuwono ke-10,
punya anak perempuan 2. Tapi kan kalau Hamengkubuwono itu harus laki-laki. Nanti cucunya pertama jadi Hamengkubuwono ke-11. Seperti itu berturut-turut. Jadi dia tidak bisa turun serata. Tuh, kalau campuran itu dipisahkan, ada tiga lapisan dipisahkan. Yang pertama dia stratifikasi yang terbuka dan tertutup. Jadi ada masyarakat yang melaksanakan terbuka, ada masyarakat yang melaksanakan tertutup. Contohnya ada di Bali. Kalau Bali kotanya dia udah stratifikasinya terbuka. Tapi kalau Bali di desanya, sistem kasta itu masih diterapkan di masyarakat Bali. Oke, itu teori tentang stratifikasi sosial. Terus materi berikutnya adalah munculnya partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. Terus partikularisme adalah paham yang mementingkan diri sendiri, terus dia paham yang menonjolkan subjektivitas dan egoitas, terus tidak sesuai dengan nilai dan norma karena memilih menerapkan kriteria sendiri dalam bertindak. Oke, ini tentang status kedudukan. Ini yang akan Ibu jelaskan tentang cara memperoleh status. Untuk kita jadi status, untuk naik status gimana sih caranya? Yang pertama adalah askribet status. Askribet status, Ibu lebih paham kalau askribet itu status yang diperoleh tanpa ribet. Tanpa ribet maksudnya dia udah otomatis atau dari keturunan. Kalau misalnya keturunan raja, itu otomatis anak-anaknya nanti jadi penerus raja. Itu adalah askribet status. Jadi status yang diperoleh dengan keturunan. Kalau achieved status yang diperoleh dengan usaha. Contoh kekayaan. Kalau orangnya berusaha untuk jadi kaya, maka dia akan bisa naik serata ke atas. Kalau misalnya dia males-malesan, dia bisa langsung turun ke bawah. Itu adalah achieved status. Kalau assigned status adalah status yang diperoleh pemberian. Contoh, gelar honoris causa yang diterima oleh Rhoma Irama di bidang musik itu adalah assigned status atau status yang diperoleh karena pemberian. Gelar ustazah, ustadz, gelar haji itu juga assigned status. Kenapa gelar haji adalah assigned status yang diperoleh dengan pemberian? Karena kan katanya pergi haji itu pakai uang, Bu. Berarti pakai usaha, harusnya achieve status. Enggak juga. Nabi Muhammad SAW berkali-kali naik haji, enggak disebut Haji Muhammad. Jadi gelar haji itu karena diberikan oleh masyarakat karena dia sudah melakukan rukun Islam. Itu kenapa gelar haji disebut assigned status, bukan achieved status. Kalau achieved status contoh pendidikan. Untuk kita mau dapat gelar S3 itu usahanya harus luar biasa, mengerjakan ABCD, akhirnya jadi achieved status. Jadi status yang diperoleh karena usaha. Terus kemudian ada konflik status. Konflik status itu konflik status pribadi, lebih ke arah diri sendiri. Terus kemudian konflik status antar kelompok. Terakhir dalam slide ini, contoh sikap partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. Yang pertama adalah primordialisme. Primordialisme itu mementingkan kelompoknya sendiri. Jadi itu juga menurut ikatan lahir. Kalau misalnya kita lahir di Jawa Barat, otomatis sukunya Sunda, terus kita mementingkan kelompok Sunda doang dibandingkan kelompok lain, itu adalah primordialisme. Kalau etnosentrisme lebih memandang budaya lain acuannya dari budaya kita. Jadi etnosentrisme kita lihatnya, oh suku lain gak lebih baik dari suku kita, itu adalah etnosentrisme.
atau membandingkan suku lain atau agama lain atau profesi lain dasarnya dari apa yang kita miliki. Itu adalah etnosentrisme, dan lebih membandingkan oh suku gue lebih keren daripada suku lu, seperti itu. Oh agama gue lebih bagus dari agama lu. Itu adalah etnosentrisme. Kalau chauvinisme mengagungkan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Itu chauvinisme. Jadi kalau kita misalnya datang ke luar negeri, terus kemudian kita membandingkan Indonesia dengan Malaysia, terus kita lihat ternyata Indonesia lebih indah daripada Malaysia, itu adalah chauvinisme. Kalau nepotisme itu paham yang mengutamakan kepentingan kerabat atau kelompok atau keluarga sendiri. Contohnya kita kan punya perusahaan nih, terus kemudian perusahaan itu kita merekrutnya saudara-saudari kita, itu adalah nepotisme. Kalau separatis, paham yang bertujuan untuk memisahkan diri dari tempat tinggal. Separatis itu contohnya GAM, Gerakan Aceh Merdeka, DITII. Pokoknya kalau ada kelompok yang dia tujuannya untuk memisahkan diri dari negara, itu adalah separatis. Terus kalau rasisme adalah paham memang menganggap rendah perbedaan fisik dan kelompok tertentu. Kasus rasisme yang paling terlihat dulu antara kelompok putih dengan orang hitam, orang putih dengan orang hitam yang terjadi di Amerika, terus kemudian didamaikan oleh Nelson Mandela, itu lumayan lama. Jadi zaman dulu Amerika itu kalau orang kulit putih itu lebih dihargai daripada orang kulit hitam. Untuk bekerja pun kalau misalnya ada perusahaan, yang pemilik perusahaan itu pasti lebih memilih orang kulit putih dibandingkan oleh orang kulit hitam, sehingga di situ terjadilah konflik, sempat terjadi konflik besar-besaran, dan akhirnya sekarang sudah setara. Bahkan beberapa tahun terakhir ini presiden Amerika itu kan dari orang kulit hitam, kalau dulu nggak boleh. Itu adalah kasus dari rasisme. Oke, terakhir tugas di pertemuan ini, saya mau kamu mencari contoh, baik itu gambar, baik itu cerita yang berkaitan dengan sikap partikularisme. Contoh nih di sini nih. Ini gambar yang saya ambil, dia suku yang ini nih, suku mana ya ini? Dia membandingkan kalau aku yang paling hebat dan aku yang paling hebat. Ini adalah contoh etnosentrisme. Ini adalah contoh separatisme terjadi. Papua ingin memisahkan diri, kemudian ada gambar ini adalah contoh separatisme. Jadi kamu mencari contoh kasus, baik itu artikel boleh, misalnya kamu nemu artikel tentang misalnya ini tentang nepotisme. Saat ini banyak yang menjadi kepala daerah adalah masih kerabatnya keluarga presiden gitu kan. Itu adalah salah satu contoh nepotisme. Jadi kamu cari potongan artikel, terus kemudian taruh di Word atau PPT bebas, terus kemudian kamu jelaskan kenapa kamu memilih itu sebagai salah satu contoh nepotisme. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tugasnya dikumpulkan di form yang berikutnya, di form tugas. Cukup sekian materi hari ini. Kita akan bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.